Menurut point of view seorang digital marketing, Iya, gimana menurut yang Kak Vino? jualannya RTD ya. Iya bener. Misal kayak ini mineral water guys, ayo gitu. Iya. Gimana menurut point of view Kak Vino? Ini gue nanya serius karena gue belum experience itu, Vin. Oke. Gua pun juga kayaknya nggak beli lewat TikTok live. Wow, berarti menarik ya, karena ngomongin soal kalau produk variannya segini banyak, terus activity-nya di digital marketingnya juga, berarti media sosial main gitu Media kan sosial ya. main. Apalagi? Paling banyak kan kalau digital marketing itu website gimana? Kalau website itu sebenarnya lebih ke identity. Jadi hampir Corporate ya branding aja corporate gitu. brand. Karena itu sebenarnya kalau pandangan aku tuh lebih ke identity-nya dari brand. Karena kan ketika kita di search yang muncul itu biasa first time-nya ya website-nya Ya, corporate betul. atau website brand. Orang untuk validasi ya. Iya, gitu di situ kan bisa dilihat variannya Yes. apa, terus lebih ke visi misi company bisa dilihat, terus mungkin ada artikel news Yes. atau update, itu biasa ngacunya sih ke Mungkin situ. ya. Oke. Berarti kan kalau ngomongin lagi nih, ngomongin FMCG, RTD gitu ya. Menurut lo, Vin, lo punya nggak sih satu campaign yang kayak gue bangga campaign yang gue bikin? Klaim, Vin. Klaim kepada dunia ini. Iya, ini sukses buat gue gitu. Berkesan kali. Bagus pemilihan kata-katanya, guys. Wow, komunikasi kan. Iya, bagus. Anak komunikasi tuh emang gitu. Dia balikin gue lagi dari tadi gitu. Berkesan. Oke. Yang paling memorable, Vino, yang paling ganti memorable. kata-katanya. Dan kalau menurut gue sih sebenarnya campaign itu nggak cuma digital. Jadi kita kan kalau as a brand itu kita jalan ada activation, terus gabungan lah, ada offline, ada online, terus ya 360 campaign. Semua saling berhubungan, saling support sama lain. Dan yang paling terbaru itu sebenarnya kemarin itu kita baru selesai yang tutup botol 300 juta. Oke, gue sempat lihat-lihat sih. Karena kan gue harus browsing dulu kan sebelum kesini. Vino udah bagus nih campaign gitu. Iya. Validasi dulu ya. Iya, kayak informasi itu harus terpapar biar bisa ngomong di sini. Gimana tuh memorable-nya, kenapa menurut lo secara personal ya? Di situ kita combine, ada online activities online, terus offline-nya juga ada yang ground activation, terus ada promo in store kita gabung, terus dan hadiahnya itu masing-masing pemenang sebenarnya diserahkan langsung sama Mr. Icitan. Oh, yang punya. Yang punya. Foundernya kita. Benar. Namanya jadi produk ya, Pak Icitan. Berarti Mister ini langsung datang kepada dari Thailand. Dari Thailand. Itu bisa dicek di YouTube kita. Jadi setiap pemenang sebenarnya ada story dan mungkin memang rezekinya itu dia dapat sesuai kebutuhan. Jadi memang kebutuhan pas banget kebutuhannya dia saat itu perlu dibantu. Atau memang membutuhkan untuk istilahnya bantuan ekonomi. Keberlangsungan hidup dia. Ya benar, rezeki lah, namanya rezeki kan. Kita bilang kali Pin kan bisa juga ikutan. Gitu ya. Saya aja nggak dapet. Oh, nggak dapet lah. Iya, kalau lu dapet, gue bertanya kenapa nggak dibilangin. Iya, kurang di value newsnya gitu kan. Berarti memang udah mulai nyentuh langsung sama masyarakat ya. Iya, benar. Udah mulai arah kepada direct impact society. Direct impact. Oke, bagus nih anyway. Iya. Lalu kemudian banyak banget pertanyaan di otak gue saat ini sebenarnya. Karena sebagai seorang yang bermain di area offline dan online gitu ya, berarti kan aktivitas lo ini kan harus online semuanya. Benar. Ada nggak yang works di online tapi nggak works di offline? Works di online. Tapi nggak works di offline-nya. Ya udah batas cloud aja gitu. Tapi kan kalau kita ngelakuin di online, di offline-nya udah pasti nggak ada. Gimana coba? Nah kan, spill nih. Kalau kita ngelakuin di online, berarti offline-nya nggak ada. Misal, maksudnya. Misal gini, gue ngeliat Pak Haji panas. Panas.
Citan. Langsung datang ke Alfamart misalnya. Taunya ngambilnya produk sebelah. Salah lagi gitu. Itu moment of truth loh ngomongnya. Oke. Iya nggak sih? Iya benar. Jadi gimana? Bisa nggak sih lo nge-trace bahwa lo bisa sampai pada mempengaruhi pengambilan keputusan dia secara offline dan directly? Karena gue nggak tahu tuh itu possible nggak, itu di imajinasi gue. Kalau itu ini kalau menurut pandangan gue ya boleh dong. Iya. Atau pandangan tetangga. Boleh tetangga senggol. Jadi kalau kita aktivitas online mungkin yang bisa diukur langsung kan kalau ada conversion atau online purchase sebutnya. Nah itu biasa keukur di dashboard atau di matrix kan. CTA ya? Ya dia ada langsung bisa ngitung lah. Kita harus setting dulu supaya bisa ke trace. Habis produknya dibeli, mungkin setelah payment page cekring langsung dia kehitung tuh. Nah ini udah ngomongin number guys, dengerin. Aku sisian. Iya, udah ngomongin soal result. Nah kalau yang untuk offline itu sebenarnya kayaknya butuh lanjutan kayak FGD atau panjang survei langsung karena yang beli itu kan sebenarnya kita nggak bisa tracking. Yes. Bener kan? Kalau yang datang ke benar-benar toko, tinggal kuantitinya aja kan dijual di sini. Karena backgroundnya kan nanti pasti dari FGD dicari dia pernah lihat nggak iklan ini, gitu ya. Terus mau belinya di mana, terus apakah pengambilan keputusan atau dia membelinya itu memang karena melihat iklan yang tadi tempting atau ada misalkan bulir-bulirnya, jadi kan craving ya. Itu maksudnya. Benar. Ya kan? Cuman kayaknya itu butuh survei lanjutan. Iya butuh survei lanjutan guys. Berarti banyak hal-hal yang memang masih terbatas ya untuk bisa nge-trace activity ini dari sini nggak sih gitu ya. Kecuali kalau tadi ya kan ada link affiliate tuh ceritanya tuh. Iya. Enak kan kalau misal kayak ya udah beli sekarang ketahuan dia beli gara-gara si Ono gitu kan. Benar. Itu enak banget. Itu bisa di tracking. Mungkin salah satu kelebihan online itu yaitu kita punya data yang atau matrix yang memang bisa diukur sampai dengan purchase. Karena kan semuanya nge-link. Nah, kalau offline itu dia. Harus buka chiller aja bisa tutup lagi chiller, buka chiller sebelah. Betul. Kadang-kadang kayak lucu nih. Lebih menarik nih. Atau lagi pusing salah ngambil gitu. Kok di kasir udah beda. Ya manusia namanya gitu kan. Berarti kan ya Allah gitu ya. Activity yang banyak di digital marketing ini kan punya skills yang minimum requirement saat ini tuh orang-orang digital marketers tuh harus punya gitu. Menurut Kak Vino, selain tadi yang lo sebut di awal gitu ya, lo mau gitu. Lo harus punya basic apa? Skills yang lo harus punya gitu. Agar lo dipilih dari sekian ratus juta manusia di dunia ini gitu. Mungkin kalau skills yang lebih technical itu jatuhnya kalau kayak dari company-nya atau dari brand-nya requires untuk pasang ads atau kelola ads sendiri. Nah itu mungkin teman-teman itu butuh bisa belajar mengoperasikan ads manager. Karena kan ads manager misalkan let's say di Meta sama di Google AdWords itu beda. Dengan yang TikTok itu juga pasti beda. Berarti setidaknya lo ngerti dulu how ads works gitu ya? Advertising-nya ya, technical things-nya ya gitu. Benar. Berarti kan itu satu kemampuan yang harus dimiliki. Kalau dari sisi sebagai seseorang yang mengatur technical things itu, let's say lu kan sebagai digital marketing manager gitu ya. Kan pasti banyak tuh anak kreatif, anak ads gitu ya. Iya. Painful partnya apa? Nggak ada painfulnya. Iya kan kayak ngumpulin semua manusia kreatif. Sulit ya. Jangan painful kalau gitu. Challenging. Challenge-nya. Challenge-nya apa, Pak? Challenge-nya itu mungkin kalau ads itu lebih ke pemilihan channel kali ya. Karena kan setiap channel itu ada karakteristik audience masing-masing. Terus dari segi umur itu sebenarnya profilnya beda-beda. Yang let's say yang
vertikal itu mungkin lebih ke anak muda, tapi yang horizontal itu lebih ke mature. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus di-define, dan mungkin selera dari brand itu bisa aja salah, tapi kita bisa meluruskan ya dengan data balik lagi. Yang lebih cocok nih kira-kira dengan audiens yang mau disasar, yang ini kita rekomen. Tapi kan dari mereka pasti ada suggestion kan. Ada titipan pertanyaan tapi nggak kelihatan, Vin. Waduh, mau di Iya kan? Oh ya udah. Makasih ya guys. Gimana sih ini jumlah pertanyaan? Titipan pertanyaan. Tadi tuh udah disebut sebenarnya Mas Vino. Titipan pertanyaannya ini nih. Personalisasi di dalam produk ini. Iya. Kan nggak semua target marketnya sama. Gitu. Benar. Berarti kan harus belajar persona marketnya juga dong di setiap masing-masing produk. Benar. Create produk ini pertanyaannya sebenarnya sangat basic ya. Kayak lu lihat dulu market suka apa, terus lu bikin produk. Atau gue bikin produk, gue carilah marketnya. Nah, itu gimana tuh? Itu tergantung selera company sih. Kembali lagi. Kalau sekarang gitu, menurut Anda yang Anda jalanin, dulu gue bikin produk, lalu pikirin dah tuh siapa yang suka gitu. Terus kayak gak ada yang suka nyong gitu. Mungkin salah satu dasar kita membuat produk baru itu biasanya pastikan ada riset di belakangnya. Yes. Terus ada marketnya, mungkin ada market baru atau market existing yang mau kita tap in. Nah, itu yang kayaknya harus perlu di-define. Abis dari situ baru kita turunin karakteristik rasanya mau seperti apa. 4P lah balik lagi. Produknya udah jadi, terus levelnya mau di mana pricingnya. Dijualnya di mana? Apakah di warung-warung atau di supermarket atau yang kayak minimarket yang memang mudah dijangkau. Terus baru habis dari situ kan brand pasti tentuin personanya yang memang jadi primary untuk target. Balik lagi selera brand dan perusahaan. Bagaimana brand melihat market dan potensi market ya. Karena ada kan gampang kan Vin, kayak itu minuman lagi hype loh. Kayak Korean Wave itu kan lagi hits banget beberapa tahun ke belakang kan, kayak coba-coba belajar dari. Makanya kita keluarin Korean Banana Milk ya. RTD yang lagi ke hits nih gitu. Ini bisa ditapin gitu. Enak kan sebenarnya ngelihat kayak udah market trend aja gitu. Iya. Tapi tetap harus ada market research ya guys. Benar. Agar bisa meminimalisir kegagalan masuk pasar. Karena investasinya nggak mudah membuat produk ini. Membuat gitu. produk benar. Iya kan, benar itu banget. investasi. Gitu. Karena listing aja tuh bayar loh. Kita berdiri di chiller itu. Sebut, tahu kan guys? Ada biaya promotion ketika teman-teman pergi ke supermarket kah itu gitu ya, atau retail kemanapun itu, you name it gitu. Per layer itu ada harganya. Ada harganya. Sepandang mata memandang, sepanjang mata segini itu harga beda. Harga gitu beda. Ya. Agak ke bawah. Agak ke bawah, makin ke bawah, mungkin gitu ya. Makin segini makin mahal. Ketemu di kasir beda lebih lagi. mahal. Nah, itu kan udah beda ya. Berarti kan ada red card dari proses lu promosi ini di baik itu di general trade ataupun modern gitu ya. GT/MT. Nggak pusing lo, Vin? Kan kita ada bagian masing-masing. Oh, bagian masing-masing. Oke. Terus pertanyaan agak berat. Dong, iya, pertanyaan berat tapi tadi udah diobrolin sama, mungkin udah di mention dulu ya. Kayak tadi ngomongin soal CSR things-nya lah ya. Ini kalau ngomongin sustainability agak berat. Sustainability ini kan banyak point of view ya. Baik itu dari keberlangsungan hidup orang yang bekerja, brandnya, atau keberlangsungan dari sisi produknya. Menurut lo kalau ngomongin dari sustainability versi point of view digital marketers, itu apa? Dari kata sustainability itu lebih ke jangka panjang sih. Bertahan, jadi life cycle produknya nih berapa lama sih? Ya menurut lo kayak sustain.
produk gue sustain di pasar? Berat. Atau mungkin lebih ke aktivitas digital. Nah, itu bisa ke arah situ, boleh. Misalkan ketika kita melakukan hal yang konsisten dan bukan mungkin ngincar yang FOMO atau hanya sekedar virality, tapi yang konsisten dan sustain itu kita bisa dapat sebenarnya loyal audience. Guys, jawabannya bagus banget, tepuk tangan. Untuk Dino. Jawabannya safe. Mau orang marketing sama communication sulit kita gitu. Berarti ada kata-kata selama lo sustain, maka itu akan mencapai pada titik brand loyalty ya. Iya. Gitu ya. Kalau menurut gue iya. Forecast-nya jangka panjang. Jangka panjang. Catat semuanya. Berarti possible ya. Apa berarti tuh? Kan digital marketing ini sustain juga dong secara function job. Secara function ya. Amin saya doakan. Dong. Kan saya di sini. Iya, digital society kan semakin besar gitu kan. Aktivitinya juga akan semakin beragam gitu. Menurut lo sendiri, perkembangan teknologi dan informasi yang sekarang apa kan orang udah main AI aja. Iya. Gimana mempengaruhi function pekerjaan Anda saat ini? Sebenarnya jadi lebih mudah, terutama untuk kalau sosmed itu kita sebenarnya kalau teman-teman itu mau start untuk posting itu udah nggak butuh kayak kita bikin KV atau visual dari scratch. Ya karena lagi tahu AI. Iya, dari AI pun kita sebenarnya mau ketik apa itu udah langsung muncul. Text to image udah ada. Iya, benar. Wow. Text to video juga udah ada loh. Udah, bahkan sampai orangnya itu juga udah ada. Dan voice-nya. Seram ya, Wak? Jadi buat apa syuting lagi? Iya. Kayak gini nih? Iya. Gini. Lama-lama jadi AI. Nah, coba guys. Tapi apa yang menurut tuh meskipun teknologi canggih gitu, nggak kan mungkin lah bisa replace human touch. Taste sih kalau menurut gue. Oh, berat. Iya. Taste ya. Taste untuk desainnya, taste untuk misalkan kita jalan dengan influencer, videonya mereka mungkin maunya A tapi kita maunya B. Nah, itu yang mungkin harus ketemu tuh titiknya. Berarti bukan substitusi, tapi complementary ya. Support ya, system lah ngomongnya. Jadi nggak bisa tiba-tiba nggak usah syuting semua pakai AI. Nggak usah bikin metrik, tanya ChatGPT. Itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ya, yes. Jadi berat juga ya. Berat juga. Tapi berat-berat gini kan berarti kan marketnya tuh memang membutuhkan skills itu ke depannya. Jadi menurut lo, Vin, digital marketing ini kan bukan lagi ngomongin future job ya, tapi existing job. Apa yang harus di skill up untuk beberapa tahun ke depan? Untuk digital marketing. Mungkin harus update sama tren. Terutama mungkin kalau teman-teman kan familiar sama trennya IG yang paling baru kan. Itu semuanya berubah. Iya, otomatis jadi kan dari segi desain. Iya, jadi gede-gede gitu. Itu harus di-adjust. Terus dari posisi grid juga pasti berubah semua. Anaknya sangat artistik guys, gitu kan. Berarti emang suka nggak suka mau nggak mau up to date trend adalah satu keyword ya. Iya, yang memang mungkin melekat lah sama digital marketing. Jadi kata-kata FOMO ini kan sangat rekat dan erat ya sama yang namanya tren. Jangan sampai ketinggalan tren gitu kan. Jangan sampai ketinggalan tren. Lu pernah nggak sih sebagai seorang digital marketing lu burn out, Vin? Bosen gue. Pernah nggak sih? Karena kalau gue sendiri pernah guys. Mungkin bosennya itu lebih ke overwhelm kali. Ya itu. Iya. Pernah? Kalau bosan. Kita manusia, Vin, nggak apa-apa. Manusia nggak apa-apa. Curhat sedikit nggak apa-apa. Iya, kita manusia guys gitu. Iya, pernah ya, Vin ya? Pernah. Gue pikir maksudnya gue doang gitu. Ada temennya gue cerita gitu. Pernah ya? Dong. Lo kasih tips and trick dong kayak gitu. Ada lagi apa? Kelihatan nggak? Enggak, lagi ini kecil-kecil banget teman. Tim gue nih pakai spidol kecil banget ya Allah. Semoga berikutnya ada pro. Iya.
Udah disuruh loh guys. Oh, udah disuruh. Emang nih Chandra nih namanya nih. Jadi matanya nggak pusing. Iya, kayak apa sih nih guys gitu gue. Jadi gimana, ada tips nggak? Mungkin screen time kali ya dikurangin. Kalau pas lagi burnout lihat yang ijo-ijo. Oh my god, healing. Bener nggak? Iya. Apa itu? Itu kayak salah satu tips deh. Apa itu memang faktor usia ya? Faktor usia. Faktor usia. Ya screen time lo batasin nih gitu. Iya sih itu benar, berarti maksudnya adalah digital detox. Tipe-tipe yang kayak gitu. Kita menetralkan. Detox kan ya. Supaya kembali normal lagi. Ya, kembali seger lagi. Nah, berarti lihat yang grini-grini, hirup udara bebas. Gitu ngopi. Ya. Ngobrol nyata. Sambil minum icitan di sawah-sawah tuh keren. Aduh. Nice kan? Nice. Yes. Boleh ya. Masuknya bagus. Terus ada titipan pertanyaan orang-orang belakang situ pas layar. Vino katanya, kasih gue pelajaran berharga dong selama menjalani aktiviti digital marketing ini. Sebagai seorang human yang melakukan aktivitas itu, lo punya nggak sentimental story lah gitu? Mungkin dari sisi perpindahan karir, dari sisi industri atau apapun itu yang terkait kondisi dan juga profesi saat ini. Oke. Sebenarnya itu kalau gue pertama kali di digital itu nggak sengaja. Awal tuh kalau nggak salah karir gue itu intern, gue masih inget banget PR. Orang public relation. Gak tapi kan jauh-jauh akhirnya satu part juga. Iya, itu kan jadi part ya, itu kan umbrella digital, ya, itu umbrella, benar. Akhirnya ketemu PR juga, cuman awal itu memang nggak kebayang sama sekali. Karena waktu itu PR, terus gue pindah ke satu company, mungkin dia memang lagi proses transformasi ya ke digital. Jadi waktu itu disuruh pegang, gitu ya? Iya, korban yang nggak sengaja kecemplung. Iya, victimnya bapak ini terus. Cuman ya akhirnya dari situ proses jalan-jalan sampai pindah ke, sebelum di FMCG itu sebenarnya gue di B2B company. Jadi bisa dibilang tuh industrinya beda. Challenging ya, cukup challenging. Dan justru sebenarnya industri beda itu lebih memperkaya sudut pandang sih, gitu. Jadi angle-nya itu jadi ada banyak, ya istilahnya bersyukur lah. Syukurin lo. Syukurin. Directorial semakin kaya. Semakin gitu ya. kaya. Dan nikmatin lah prosesnya itu sebenarnya. Tuh pelajaran berharga guys dari si Vino gitu ya. Berarti sebenarnya multi industri aja pakai ini digital marketing ya? Yes, benar. Keniscayaan nggak cuma FMCG sih. Yang paling menurut lu ada nggak sih industri susah disentuh sama digital marketing kayak? Sebenarnya ini nggak terlalu sebuah keniscayaan, tapi ya asal ada aja dulu gitu, FOMO aja. Mungkin yang belum kesentuh itu, kalau menurut gue yang toko-toko tradisional. Kan yang jualan itu biasanya pasar ya? Iya, dan toko-toko kayak kelontong yang punya itu biasa ownernya langsung atau yang jaga. Nah itu biasanya belum begitu friendly sama digitalisasi. Apalagi generasi 1 gitu ya? Iya, siapa tuh generasi 1? Generasi 1 tuh itu loh yang punya di pasar, kelontongnya gede gitu. Dia masih nulis apa-apa tuh pakai ini, masuk keluar utang. Hitungnya pakai neraca ya? Iya betul. Ya lagi 1 kilo 1 gram gitu ya. Iya benar ya. Tapi itu masih ada. Apalagi di rural area. Dan itu activity itu nyata nggak tersentuh gitu ya. Belum tersentuh. Tapi mereka bisa jualan produk icitan pun juga sebenarnya hebat. Berarti kan tanpa part dari digitalisasi. Dia itu mungkin hadir di titik-titik yang memang itu tepat untuk konsumen beli, konsumen mampir. Distribution channel. Benar. Nah, selama lo punya gurita, ya kan, lo akan menang gitu. Sebenarnya gitu ya. Iya. Di bisnis apapun ya. Di bisnis di industri apapun selama jalur distribusi lo keren dan lo punya banyak
point meet tempat gitu, untuk membeli. Yes. Iya. Lo oke dan aman gitu. Tapi tetap produknya juga harus enak gitu ya. Bagus. Yes, benar. Gitu kan. Berarti kan di kampung halaman gue juga gitu, Vin. Tapi sekarang udah mulai digital. Jadi dia videoin aja kerjaan dia di kelontong loh, anak-anaknya kayak gue lagi ini nih mentega dibagi-bagi gitu. Mulai dijual mentega di TikTok. Asli, langsung di mana belinya? WA sekarang WA gitu. WA, nah itu gue jadinya kebayang, oh gini cara jualan tipe-tipe retail yang modern. Harusnya modern. Jadi ya live, Vin. Jadi kayak ya udah WA aja sekarang guys gitu, di WA, di deliver gitu. Itu tapi dalam quantity yang itu ya masih scalable ya. Scalable. Kalau misalnya udah ngomongin banyak terus juga masif ya sulit gitu. Yes. Apalagi jalur distribusi. Tapi kalau kecil-kecil banyak kan juga masif. Benar nggak? Quantity, yes. Ini gue suka nih cuan-cuan tipikal berpikir ini kan, yang penting banyak gitu kuantifikasinya. Ya kan? Gitu. Lalu banyak sekali keresahan gue sebenarnya terhadap digital marketing ini. Karena kenapa? Ngomongin soal balik lagi ke data. Datanya keren nih di online. Oke, gitu, semua campaign approve, sentimen positif ceritanya kan. Lo anak PR pasti lo tahu sentimen positif gitu. Mention positif, narasi oke, KOL berjalan, buzzer juga gitu kan. Lalu turns out, Vin, nggak ada direct impact ke sales. Gimana caranya kita mengkomunikasikan itu ke manajemen? Kayak kalau orang branding pasti ngomong gini, Ibu, Bapak, ini adalah sebuah investasi jangka panjang yang akan membuat orang aware sama brand Ibu, gitu kan? Yes. Masalah dia beli atau enggak nanti itulah konsistensi, sustainability digital marketing. Tapi balik lagi, Vin, gak gampang. Nah, itu gimana, Vin? Itu kita juga masih menemui kok. Soalnya gue menemui itu terus, Vin. Iya kan? Kita juga masih menemui kok. Ini struggling bersama, guys. Jadi wajar, berarti masalah itu wajar. Itu masih ada. Karena kan gini ya, gap communication antara decision maker di corporate. Yes. Yang kita bisa dibilang digital native lah ya. Yang udah cukup savvy, digital savvy gitu. Untuk komunikasiin bahwa banyak hal di digital oceans itu tuh nggak kayak real life gitu. Benar. Yang multiplier effect-nya itu mungkin jangka waktunya juga harus di riset lagi gitu. Yang buat mereka tuh kayak gak make sense gitu. Wah, make sense sama apa yang lo omongin gitu. Makanya jual. Kata-kata sekarang bilang jual impressions. Gue benci banget tuh kata-kata jual impression. Sebenarnya impressions adalah bentuk lu kayak sama ngiklan di TV. Yes. Ya kan? Tapi orang-orang nggak sadar bahwa semakin banyak yang ngelihat kan semakin bagus juga untuk investasi brand lu. Iya, frekuensi kan, gitu konsistensinya. Itu tuh gue bingung tuh, Vin. Menurut lu, gimana caranya, Vin? Kayak gue harus komunikasiin ini nih. In a safe way. Sebenarnya mungkin kalau matrix balik lagi ke objektif, kita harus pegangnya, harus ada yang dipegang. KPI ya. Iya, KPI. Kalau objektifnya itu kan mungkin kalau di video itu mungkin Kak Winda dan teman-teman kan familiar sama view rate. Yes. Atau istilahnya true view untuk video. Jadi beberapa second yang diukur setelah audiensnya menonton videonya. Istilahnya kan di situ ada proses dari audiens itu mencerna part dari bagian depan, tengah atau akhir dari videonya kan. Iya, kadang-kadang nggak ada yang dicerna, guys. Cuma nanya doang. Pasti tanya tadi apa sih gitu. Saking saturated. Saking kayak apa sih nih gitu kan. Udah jenuh. Itu yang gue bilang. Maksudnya tuh kayak si number is number, tapi storytelling di balik number penting ya. Iya, storytelling di balik number penting. Penting kan? Tapi nggak bohong juga ya. Kita nggak bohong. Kita pintar ambil angle aja guys. Iya. Ya sekarang kan konten soalnya juga udah banyak kan. Orang udah juga mungkin ya. lihat scroll. Lu menyadari nggak? Jadi kayak gue pun yang bekerja di bidang itu, jadi tuh mempertanyakan number yang keren banget itu, qualified nggak sama message yang gue akan sampaikan, gitu. Apalagi tadi ya video,
gue lagi nonton gitu ya di konten tiba-tiba muncul tag gitu, ngamuk lah gue. Yang gue ingat tentang brand itu sentimen negatif. Sebenarnya kan nggak itu, maksudnya spirit kita sebagai seorang digital marketer kan nggak itu ya. Iya. Nah itu tuh ngebalancing sentimen issue terhadap annoying placement. Gimana? Tapi sebenarnya kalau sampai annoying berarti itu udah turns out audiensnya tuh problematik aja. Notice sebenarnya kan. Kalau problematik beda hal. Oke. Ganggu aja lo gitu. Oh berarti setidaknya bagus udah dicolek ya? Setidaknya bagus, berarti mereka aware kan. Contohnya kalau kayak di iklan YouTube yang paling baru, itu kan ada satu iklan yang muncul berkali-kali, mungkin Kak Winda juga dapet lah. Ya itu berapa second sih? Iya, berapa second. Nah itu sebenarnya berkali-kali ada satu tujuannya, yaitu dia mungkin mau membanjiri untuk total audience size-nya yang YouTube. Brainwash dong itu. Bisa brainwash ya atau sampai nyantol. Sampai nyantol. Kayak keganggu tuh lebih bagus kan sebenarnya. Keganggu lebih bagus. Karena kan mungkin objektifnya dia supaya orang inget saat ada kebutuhan kan. Yes. Gitu. Gue cecar mulu sama informasi ini. Yes. Biar lo inget ini. Benar. Dan sebenarnya gak ada masalah ya. Sebagai seorang digital marketing. Justru itu sebenarnya part yang atau titik yang memang di aim. Kalau digital ya. Kan tujuannya objektifnya lebih ke arah situ. Mengganggu. Guys, digital marketing adalah annoying itu key. Karena selama nggak annoying kan berarti orang nggak anggap kontennya ada. Iya. Kadang yang bagus menurut kita belum tentu bagus menurut audiens. Benar. Siapa tahu yang annoying itu malah bagus diingat. Benar. Semakin mudah mereka terusik dengan konten kita. Jadi maka memorable. Semakin memorable. Oh, iya. Enak ya ngomong kayak gini nih. Tapi kenyataannya nggak gitu ya guys. Nggak senyaman bersilat itu. Lidah ya. Bersilat lidah, benar. Kemudian lalu setelah itu tiba-tiba gue teringat satu statement dari buku yang terakhir gue baca. Buku yang gue baca di beberapa bulan terakhir memporak-porandakan paradigma gue tentang dunia ini tuh udah maju, dunia ini tuh berubah segala macam gitu. Kata di buku itu adalah gak ada yang berubah di dunia ini sebenarnya. Same as ever. Oke. Yang berubah adalah caranya aja. Intinya kalau jalanin bisnis ya kalau nggak cuan lo berhenti. Gitu katanya. Make sense. Make sense ya? Make sense. Jadi menurut lo selama apa yang kita lakukan itu bisa mendivine impact secara kuantifikasi gitu ya, number gitu. Yes. Itu proof-nya. Kalau menurut gue ya logisnya approve. Approve. Karena kan numbers-nya itu justru yang jadi bisa kita evaluasi. Mana mungkin caranya itu yang lebih bisa meningkatkan numbers atau ternyata cara itu nggak efektif, malah numbersnya kecil. Nah itu yang harus menurut gue penting sih. Itu part-part penting. Dan gue setuju memang yang part tadi yang lo mention, kalau dunia itu sebenarnya emang nggak berubah. Ya kita tetap di sini aja. Cuman cara kita untuk berkomunikasi, cara kita untuk digest, cara kita untuk berinteraksi, itu kan semuanya berubah. Kalau kita melakukannya sama kayak dulu, balik lagi ke zaman yang dulu. Benar gak? Benar loh, tepuk tangan semuanya. Tidak terasa sudah 10 jam. Oh enggak. Enggak kerasa ya. Harusnya kurang nih waktunya, tapi Vino sibuk. Jadi kita makasih udah datang ke Kode Marketing. Semoga nanti kita akan berkolaborasi di next episode ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan integrated marketing communication gitu. Thank you guys, stay tune, subscribe jangan lupa, dan coba nih enak, gue nggak bohong sih. Yang itu? Yang ini. Apa itu Kak? Coklat. Signature coklat. Ini baru ya? Baru. Nggak perlu pakai KOL katanya, tapi gua aja lah KOL-nya. Langsung jadi KOL. Dicoba guys. Kalau gitu thank you, sampai ketemu di next episode. Bye bye.